Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Selasa 10 Februari bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Sebelum beraktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami. Amin. Apakah Anda termasuk orang yang setia mengikuti sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga? Atau sekali-kali saja bila kepingin untuk mengisi waktu? Apa yang Anda dapatkan dari program ini? Apakah program Saren ini perlu tetap ada? Bagaimana bila ternyata peminat atau orang mendengarkan program ini hanya sedikit orang saja? Bukankah kita dapat mengakses banyak renungan sejenis di media sosial kita? Kita ingat bahwa program Saren ini mulai diadakan ketika kita sedang menghadapi COVID-19, sehingga pertemuan tatap muka dibatasi. Untuk mengisi dan membina kehidupan iman anggota jemaat, maka dicetuskanlah Saren ini. Jika dihitung secara kasar, program Saren yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun ini telah menghasilkan sekitar 1.000 buah renungan atau lebih. Apakah program ini tetap perlu ada? Pasti ada pendapat yang berbeda jika hal ini ditanyakan. Pastilah banyak manfaat program Saren ini. Renungan firman Tuhan pasti menguatkan iman kita, memberi penghiburan, kadang juga teguran atau peringatan, dan tentu saja nasihat tentang menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pula dilupakan bahwa firman Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat baru kepada kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Tentu Anda pernah mendengar atau mengucapkan bahkan melakukan apa yang sering disebut dengan istilah healing. Ini adalah istilah gaul yang berarti rekreasi, jalan-jalan, refreshing untuk mengusir stres atau kejenuhan dalam menjalani rutinitas kehidupan. Ada pula istilah healing tipis-tipis, bila yang dimaksudkan adalah pergi ke suatu tempat yang tidak jauh. Sekali lagi, semua itu dilakukan untuk mengusir kejenuhan hidup, dan diharapkan setelah healing, orang akan mendapatkan kesegaran baru. Benarkah hal itu? Dan apakah selalu terjadi? Ketika orang selesai healing, maka dia akan merasa segar. Atau setelah dia kembali pada kehidupannya dengan segala tugas yang harus dikerjakan, tidak lama lagi dia membutuhkan healing lagi karena berhadapan dengan kejenuhan yang baru. Adakah sebuah healing yang sejati, yang lebih mendalam dari sekedar refreshing, namun yang sungguh-sungguh sebuah pemulihan, penyembuhan secara mental dan batin, yang dengannya kita akan benar-benar segar dan bersemangat kembali menghadapi kehidupan dengan kesegaran jiwa dan kegembiraan yang baru? Di mana dan dengan cara apa kita dapat memperolehnya? Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua kita membaca, hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Pemazmur dalam menghadapi tekanan hidup, ia tahu kemana dan kepada siapa ia pergi dan berharap. Ia mengandalkan Allah, bukan pergi kepada orang lain atau ke tempat lain. Hanya Allah saja yang dapat membuatnya tenang
dan berani menghadapi situasi apapun dalam hidupnya. Sekali ia menyadari hal itu, ia tidak akan lari atau pergi ke alam lain dimanapun itu. Apakah Anda termasuk orang yang sering healing karena tekanan hidup? Selama ini kemana Anda pergi? Dan apakah Anda mendapatkan ketenangan dan kesegaran yang cukup serta bertahan lama? Kesaksian hidup pemazmur ini kiranya dapat kita renungkan dan kita ikuti. Ketika hidup penuh dengan tekanan, ia pergi atau kembali kepada Allah Sang Pencipta. Hanya Dialah satu-satunya alamat yang tepat, yang mampu memberikan kesegaran dan ketenangan hidup yang sejati. Marilah ketika kita merasa membutuhkan kekuatan dan semangat baru, kita datang kepada Allah. Ialah yang sanggup memulihkan kekuatan dan semangat hidup kita. Bersamanya, kita akan menjalani hidup dengan tenang dan penuh sukacita. Allah adalah alamat healing yang paling tepat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami tertekan dalam kehidupan, biarlah kami pergi kepada alamat yang tepat, yaitu kepadamu sendiri, yang sanggup memberikan kesegaran, pemulihan batin dan jiwa kami. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita selalu.